Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat di ombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Oke, bagus ya. Ini masih situasinya masih kena badai, cuaca segala macam ya. Oke, sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya. Dibalik 3 ayat lagi, kita lihat. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari, karenanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dekat dan terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, gas kiranya nasihat diikuti, supaya kita jangan melayar dari kereta tidak pasti dan peringatan dari sekarang dan kemudian ini." Ada keberanian. Iya. Ya, oke. Sekarang coba Anda lanjutkan lagi pembacaan Anda ya. Ayat yang ke 25, 22 tadi apa? Ada ayat 22 coba lihat. Tetapi sekarang sudah dalam kesukaran ini aku menasihatkan supaya kamu tetap bertabah hati. Bertabah, apanya? Kuat, tahan, apa? Ada pengharapan, ada atau apa ya? Tabah kuat ya. Apa kuat ya? Dulu terus tahun minggu depan bertambah kuat ya. Ada hubungannya nggak ketika Anda ini biasanya kalau kita memulai sesuatu itu apa? Rasanya susah ya. Orang mengatakan yang paling susah itu adalah memulai sesuatu. Ya, dia kita mau memulai sesuatu yang paling susah. Kalau sudah jalan di tengah itu sebenarnya ada yang aja. Ya, kalau balik, bayangin nggak? Oh, menyelesaikan. Udah di tengah-tengah masih lanjut di bawah. Itu kalau mungkin kalau pendidikan di Indonesia itu kalau mau mulai mudah menyelesaikannya memulai mudah, memulai sulit menyelesaikannya mudah. Tapi pendidikan luar mungkin memulai mudah menyelesaikannya sulit, gitu ya. Ada, tapi kalau saya banyak orang merasa bahwa memulai itu adalah poin yang paling sulit. Terutama memulai untuk merubah kebiasaan. Ya. Kalau Anda tidak terbiasa tadi mengangkat barbel dan Anda memulai barbel, rasanya nanti ya, berat, ngantuk, males dan sebagainya. Ya. Ya. Tapi kalau itu sudah menjadi suatu bagian dalam kehidupan Anda, itu mudah saja. Ya, dan tertentu. Demikian juga dengan hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Biasanya memulai itu ada sesuatu yang sulit. Ya. Ada yang pernah mengalami banyak, ada beberapa dari bagian Anda yang sudah bekerja ya. Ketika Anda memberikan persetujuan pertama kali, Anda merasa sedih nggak? Iya. Enggak. Enggak, sudah. Karena Dari kecil. sudah dari kecil ya. Oke. Kenapa? Belakangannya makin lama kan uangnya makin banyak. Awal tuh gampang, karena dikit kalau Semakin gajinya semakin tinggi semakin sulit. Oke, semakin banyak pilihan semakin sulit. Oke. Ya, ada seperti itu. saya lebih gampang. Lebih gampang, oke ya. Oke. Ada hal-hal tertentu yang membuat kita itu bisa kuat. Salah satunya adalah menghadapi kesulitan dengan berani tadi. Ya. Berikan saya satu contoh yang pernah terjadi. Kesulitan itu membuat Anda mengembangkan suatu karakter dalam diri Anda. Ya. Berikan saya satu pengalaman atau satu contoh. Ketika Anda mengalami suatu kesulitan dan Anda mengatasinya dengan berani tadi, itu mengembangkan suatu iman, suatu karakter. Karakter building dalam diri Anda. Jadi mungkin salah satunya persekutuan tadi ya. Ketika kita sudah mulai persekutuan, itu memindahkan iman, mengembangkan kepatuhan dan sebagainya. Ya. Dan Anda pernah menghadapi kesulitan ketika ada pilihan di mana tidak membayar persekutuan atau mungkin menggunakan dana persekutuan dengan suatu kebutuhan lain?
benar-benar yang seperti itu. Ya. Dan bagaimana apa waktu itu bagaimana kita? Gimana ya, biasanya wah kalau itu bulan ini misalnya pas nih, kalau biasanya tak dulu deh, Terus kayaknya orang bisa buat pakai yang lain, terus bulan depan digabung atau mana lagi. Terus biasanya Anda melakukan apa? Anda menunda atau langsung membayar? Yang sering Anda lakukan? Bayar. Apa perasaan apa yang Anda kembangkan dari itu? Apa hasil dari itu? Nah itu ya kayak prinsip prioritas aja. Jadi kalau memang semakin ditunda, itu sebenarnya nggak akan terlaksana. Gitu. Jadi bahkan sering lupa nantinya justru. Jadi menentukan prioritas jadi apa lebih pelajarannya. Oke. Terima kasih. Ya. Ada yang pernah mengalami itu susah mungkin pernah ada kebetulan ada pilihan wah hari ini membantu orang tua apa gitu. Yang lain. Ini misalnya apa? Saya pernah beberapa kali skip bulan tapi saya bayarkan di bulan ini. Rasanya beda nggak ketika membayar online dengan membayar? Beda maksudnya. Beda. Ya apa namanya? Mungkin ya itu yang benar yang katanya kalau bulan bayar sebulan juga tidak akan merasa kekurangan. Jadi ketika saya tidak membayar, kayaknya kok sulit sekali, kayaknya keuangannya kok kayaknya nggak cukup juga, masih ada aja yang kurang seperti itu. Jadi ketika saya bayar lebih, apa maksudnya bayar di prioritasnya untuk jadi yang pertama itu yang lainnya. Tidak sedikit ya. Oke. Good ya. Selain persepuluhan ada beberapa lain yang situasi lain atau ujian lain yang pernah Anda alami dan ketika Anda memenuhi suatu dengan berani, tidak dengan berani Anda mengadakan perkara. Tadi saya kita tadi mempunyai kesulitan ketidakcocokan dengan teman ya. Hasilnya apa? Anda udah aku nggak usah berteman atau gimana? Ya, waktu pertama sih kan betul-betul kan berantem lagi dulu soalnya sih kalau wajib kayak kecil gitu. Akhirnya di kantor ya harus salah kok ternyata bisa bener dia pasan bisa gitu. Oke diterima aja. Jadi karakter apa yang Anda pelajari? Anda patuh atau patuhan tadi, loyalitas tadi? Ya saya lebih dewasa sih. Lebih dewasa ya, lebih mature, lebih dewasa. Oke, bagus ya. Kita ada pengalaman. Tadi Anda menyebutkan apa dia? Dapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu. Mungkin aku lagi gini banget tentang skripsiku. Jadi itu sangat gimana ya, karena skripsi kan kayak tulis dan itu panjang. Jadi mungkin itu dia aku orangnya tipe yang memulai itu susah banget karena mulai gak sombong. Jadi saya harus nungguin sejam 2 jam. Jadi ya mungkin tapi karena itu jadi saya ada maksudnya karena kesulitan yang kita alami jadi kita jadi kuat kan. Jadi mungkin kerja keras pasti akan membuahkan hasil menurut saya. Jadi ada karakter kerja tadi ya, karakter usaha kerja dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Michael, ada tambahan? Oke, sekarang kita lihat kita membaca pembacaan tadi 2 Korintus. 2 Korintus 1 ya. Kalau membacakan ayat 3 sampai 4 dulu. Ya. Oke, Reni tolong bacakan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Oke, jadi apa yang Paulus dapatkan itu? Ini surat yang ada kan, surat Korintus itu tulis dari Paulus ya. Jadi dia menulis surat ini dalam perjalanan di waktu dia tinggal di Roma. Apa? Dia mendapatkan apa di situ? Apa? Penghiburan, ya.
salah satu cara atau cara untuk mengatasi itu tadi adalah dengan hiburan tadi. Nah, ini kita bahas itu ya. Oke, kalau lanjutkan lagi di ayat yang ke 8 sampai 9. Tolong bacakan si Siska ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kami tahu akan penderitaan kami yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami apa juga akan dilupakan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dialami hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Apa yang bisa dipelajari dari ayat itu? Maksudnya tidak mengandalkan diri sendiri. Oke, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri ya, kita bersandar pada kemampuan dari Allah kita. Oke, ya. Coba lihat di Filipi sekarang. Ya, tolong kita bacakan Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap bukti, karena kenal Allah akan Kristus, Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan Tuhan itu dan menganggapnya tanpa supaya aku bertemu. Oke, apa yang Anda bisa baca dari situ? Seperti itu. Dari Filipi 3 ayat 8 tadi apa yang bisa kita pelajari? Ada asas apa? Solusi apa yang bisa kita lihat di situ? Mengenal itu ya, ada penilian. Mau? Mengenal Kristus atau mulia daripada semuanya. Oke, menganalisis akan dunia. Ada lagi yang mungkin punya pandangan lain? Pendapat lain? Apa? Berkorban? Ya bagus. Ada satu berkorban tadi, pengorbanan. Asas di hal pengorbanan. Menyesali Apa? menunjukkan pertobatannya, maksudnya dia menyesali hal-hal yang dia lakukan sebelum mengenal Kristus, dan dia sudah merasakan yang dulu dia, maksudnya ketika dia belum mengenal Kristus apa yang dia lakukan ada suatu kebanggaan, tapi ternyata setelah dia mengenal Kristus itu semua Sia-sia. hal yang merugikan gitu, rugi bagi dia. Oke. Ya, artinya menyesali atau menyesali ya, atau dia merasa bahwa pengenalan kepada Kristus itu lebih berharga daripada yang lainnya. Ya, oke. Terakhir kita coba lihat di Filipi, masih di Filipi ya, di Filipi 3 ayat 8. Ya, sekarang kita lihat Filipi 4 ayat 13. Michael tolong 4 ayat 13. Iya, makasih. 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, apa yang bisa kita lihat? Yesus pernah mengajarkan, saya dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang dilakukan Rasul Paulus di sini sebagai dia yang paraphrasing, mengutip ulang. Menggunakan kata-kata sendiri apa ya? Menerjemahkan. Ya, berusaha menerjemahkan atau menjabarkan sebenarnya bagaimana sih mencari kerajaan Allah itu. Kita mulai kembali sedikit tadi yang di Filipi itu, dia berkata bahwa semua yang dia terima itu kehilangan dia buat Kristus. Tetapi
Tapi semua yang dia udah tolak dari semua duniawi itu dia lakukan supaya dia bisa lebih mengenal Kristus. Kemudian tentunya ketika kita menolak sesuatu yang bersifat duniawi, tentunya ada kesulitan dan tantangan seperti itu. Maka masuklah di ayat Filipi pasal 4. Segala perkara yang dia harus tanggung itu kekuatannya akan berasal dari Kristus. Karena ya kembali ke untuk merangkum semuanya, ketika kita menghadapi suatu perkara tentunya kita ada pilihan-pilihan, ada jalan yang mudah, ada jalan yang sulit, ada yang cepat, ada yang instan atau yang lebih baik tapi sedikit panjang dan berliku. Tapi Paulus berusaha mengajarkan bahwa jangan khawatir, jalannya mungkin lurus dan sempit, jalannya mungkin penuh tantangan, tetapi setiap kali Anda kehilangan atau Anda menghadapi tantangan, Anda kehilangan sesuatu dari dunia, apakah itu teman, karena prinsip Anda, atau apakah itu mungkin saya pikir nggak terlalu, kita semua nggak terlalu ekstrim, kalau saya kehilangan keluarga atau kehilangan harta benda seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi semuanya itu selalu ingat bahwa ada sumber kekuatan yang akan menghibur kita, yaitu Kristus. Dan ketika kita sudah dihibur dan dikuatkan, tentunya kembali kepada 2 Korintus 1:3-4. Dia berharap agar kita bisa menguatkan atau menghibur mereka yang lain, agar mereka juga bisa menerima penghiburan dan penguatan yang sama. Sesuatu yang sederhana tetapi sulit, seperti tadi kata si Krista, lebih baik cari kursi daripada bantu orang yang jatuh. Sama seperti tadi waktu saya dari Bekasi, 2 kali ada kejadian mereka berusaha menyeberang, orang yang menyeberang, tapi tampaknya pemotor di Jakarta itu lebih beri jarak dulu. Ketika saya berhenti, yang di belakang sudah saya lihat, woi, tapi Tuhan itu akan menyeberang dulu. Jadi ya, terkadang yang seperti itulah yang harus kita we need to take our stand. Kita harus ambil gimana kita harus berdiri seperti itu. Untuk ya, Paulus sudah memberikan banyak sekali dan juga bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Tentunya ya, tadi kembali semua yang caranya, ada yang beriman, ada yang rasa syukur, itu penting. Kita mungkin kurang bersyukur. Dan kalau tidak ada rasa syukur, biasanya susah untuk beriman. Dan kalau ada beriman, tidak ada pengharapan. Kalau sudah seperti itu, ya berarti tidak ada lagi sumber kekuatan. Jadi ada banyak aspek yang harus kita usahakan. Oke, kalau kita lihat cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa kenapa orang bunuh diri, kenapa orang gerak segala macam, itu mereka sudah kehilangan harapan untuk mengatasi dosa kita itu. Ya. Dan tadi kalau kita membaca Kisah Rasul 23 sampai akhir 27, itu Paulus itu di situ tuh posisinya sangat penuh kesulitan. Dari perjalanannya dia pergi naik laut, ya, hujan ombak hampir malam, kalau dikatakan hampir mati. Sampai 3 hari 3 malam mereka tidak bisa melihat apa-apa, seperti insan gitu. Ya, kalau Anda membaca di Kisah Rasul itu, ya. Dan kesulitan itu, tapi akhirnya kalau Anda lihat mereka mendarat di suatu pulau dan disambut dengan baik oleh orang-orang di Pulau Malta. Ya, dan di situ baru kemudian Paulus pergi ke Roma. Ya. Jadi setiap kesulitan, setiap ini, ketika kita adani, ya, kepatuhan, iman, keberanian, tabah, kuat, rasa syukur, itu kelihatannya bisa diatasi. Ya, tapi kalau salah satu cara ini hilang, kita harus menumbuhkannya lagi. Ya, biasanya hal yang paling sulit adalah memilih sesuatu yang sama-sama baik. Ya, seperti contohnya misalnya begitu. Kita sudah terbiasa bayar persekutuan, ya. Tapi ada satu case 1 bulan, kemudian ada saudara kita yang benar-benar sakit, atau mungkin saudari keluarga kita yang membutuhkan persekutuan kita. Kalau Anda lihat pilihannya sama-sama baik, dan kita bisa bicara, oh saya tunda aja bukan 2 bulan ke depan, atau 3 bulan, atau nanti akhir tahun saya bisa lunasi semuanya. Ya, pilihannya sama-sama baik. Ya, ini kan hal yang sulit. Memutuskan ini hal yang baik. Ya, atau pada hari Minggu, ya, kita sudah terbiasa ke gereja, ya, tapi ada teman kita yang pada hari Minggu
mengalami kejadian yang tidak nyaman atau kesulitan, ya, dan kita baik mau, dan kita memberikan satu keikhlasan yang mereka. Tapi ketika tadi si Tabiti mengatakan bahwa ketika kita menempatkan prioritas kita untuk patuh tadi lebih utama, maka hasilnya sudah lebih baik. Jadi kelihatannya ini menjadi satu paket gitu ya, kepatuhan, iman, segala macam yang kita bantu paket ketika kita ingin membentuk suatu karakter. Ada tambahan pertanyaan? Tetapi kalau dengan alasan ngasih atau pelayanan, ketika mendapatkan dua pilihan yang sama-sama baik, lalu seseorang itu memilih yang berdasarkan kasih karena memang dalam keadaan genting, jadi harus memprioritaskan pelayanan dulu, kasih dulu daripada takut. Oke, ada pendapat? Kayak tadi misalnya, tadi contohnya persetujuan tadi ya. Ketika kita sudah on time, kemudian uang itu kita pakai untuk menolong orang lain. Menurut pendapat Anda gimana? Hah? Tidak masalah? Untuk pulih, asal komitmen tadi dipenuhi tadi ya. Oke. Tapi kalau misalnya pilihannya tidak kita memang bulan depannya itu memang kita tidak mampu lagi menyisakan uang untuk melunasi itu, baik. Lebih baik maksudnya kalau kita tidak merasa sanggup untuk melunasi atau kayak gitu, mendingan nggak usah pilih pilihan yang lain gitu. Kalau kita merasa tidak mampu untuk mengcover apa misalnya kayak gitu kan, saya tahu saya bisa menggunakan uang ini sekarang karena saya tahu bulan depan saya bisa membayar. Tapi kalau saya tahu bulan depan saya tidak bisa membayar, saya tidak akan melakukan pilihan yang lain. Sama ya? Kebijaksanaannya ya. Nah, ini lebih pada prosesnya. Tuhan bersungguh-sungguh untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi Anda. Kemajuan itu dipercepat ketika Anda bersedia mengizinkan Dia menuntun Anda melalui setiap pengalaman pertumbuhan yang Anda alami, baik itu pada mulanya Anda menyukainya atau tidak. Ketika Anda menaruh kepercayaan kepada Tuhan, ketika Anda bersedia membiarkan hati dan pikiran Anda dipusatkan kepada kehendak-Nya, ketika Anda memohon dituntun Roh untuk melawan kehendak-Nya, Anda pasti akan memperoleh kebahagiaan terbesar dan pencapaian yang paling memuaskan dari pengalaman fana Anda. Jika Anda melakukan setiap hal yang diminta agar Anda lakukan atau menghindari setiap tantangan yang tidak menyenangkan yang Anda hadapi, maka Anda mempersulit Tuhan untuk memberkati Anda. Ada yang mau berkomentar dengan atau punya pengalaman yang serupa dengan ini? Sebenarnya baru-baru ini kalau mau kesimpulan, aku punya pengalaman baru minggu lalu. Setiap tahun itu kan kita selalu Chinese New Year, kita dari kecil selalu dapat angpau dari kakek nenek, dari saudara-saudara. Dan karena waktu kecil aku belum kerja, jadi aku setiap dapat angpau itu akan maksudkan buat bayar sepuluhan. Tapi karena tahun ini aku udah bekerja, aku berpikirnya saya sudah bekerja gitu. Jadi saya dari apa yang saya dapat ini tahun ini gitu harus tetap saya sisihkan untuk sebulan. Saya punya momen kira-kira 5 menit, 10 menit dalam pikiran saya sedikit ragu saat itu untuk tidak membayar tahun ini. Terus lalu langsung sama saya kebetulan langsung tanya sama saya, kamu bayar kan 10-annya hari Minggu nanti gitu. Saya dan nggak tahu entah kenapa saya membantah mama saya bilang saya kan udah kerja, kenapa saya bayar gitu. Saya bilang begitu ke mama saya dan mama saya bilang ya terserah kamu sih kalau kamu mau bayar, tapi kamu akan lihat gitu hasilnya nanti berkatnya ada gitu kalau kamu bayar. Jadi saya saat itu kan saya bilangnya sama mama saya ya udah saya akan bayar gitu. Tapi saya bilang gitu ke mama saya bukan karena saya benar-benar ingin membayar, tetapi hanya karena mama saya yang nyuruh gitu kan. Terus bener aja, dan itu kejadian yang mama saya udah bilangin kayak kalau kamu bayar nanti, kalau kamu gak bayar nanti akan ada terjadi sesuatu, kamu mesti bayar sungguh-sungguh, kalau nggak nanti kamu terjadi sesuatu nih. Bener aja berapa hari, sehari atau 2 hari setelah kita bicara soal itu, saya pergi makan sama teman saya, dan saya kehilangan kawan diri saya.
yang harganya itu pas menghabiskan uang yang saya dapatkan dari nafkah saya. Jadi jadi sisanya itu benar-benar cuma sisa untuk saya yang saya udah sisihkan, tadi saya mau bayar 10-an gitu. Jadi karena satu momen apa sih keraguan dalam membayar 10-an itu, saya jadi kehilangan sesuatu yang besar gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih apa ya, membayar 10-an itu ini kan di sini diberitahu bahwa kepatuhan itu bukan sesuatu yang apa sih kita patuh secara apa emang karena kayak militer, wajib militer harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu. Kepatuhan itu ditanamkan di dalam diri kita agar kita belajar menjadi lebih rendah hati dalam melakukannya dan benar-benar ikhlas sungguh-sungguh gitu. Jangan kita melakukan karena sesuatu karena kita takut atau karena kita apa sih udah apa sesuatu yang kayaknya rutinitas gitu, kayak ke gereja setiap minggu itu rutinitas apa yang kita lakukan, tapi seharusnya itu tidak menjadi rutinitas tapi menjadi memang karena apa kita menggunakan keimanan dari kita itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin bagi kita yang semua kita pernah merasakan kalau nggak datang pas hari Minggu itu ada sesuatu yang sial gitu ya, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya ya, tapi itu sudah menjadi sesuatu ya kalau nggak datang hari Minggu itu pasti kita punya nanti ada apa ya, ada sesuatu yang mengganggu saya gitu ya. Sama juga kalau itu juga harus sabar, nanti hari persekutuan juga sama. Kalau saya nggak bangun pasti ada kehilangan atau apa yang nilainya itu kadang-kadang lebih daripada yang harus kita berikan. Ya, kita semua pasti mengalami seperti itu. Ya, nggak tahu ini karena pengalaman kita, karena karakter kita dan terus. Ya, saya tahu ini betul. Ya, apa yang Paulus lakukan dan kita lihat akhir dari Paulus itu. Paulus adalah salah satu rasul yang memang dia tidak menjadi bagian dalam kerasulan atau menjadi tapi adalah mempunyai motivasi, kontribusi dan motivasi yang luar biasa dalam menjalankan itu ya. Dan hasilnya dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan saya yakin dia sekarang berada di Tuhan ya. Dan kita pun juga bisa mencontoh apa yang Paulus lakukan ya. Seluruh kehidupan Paulus itu ada di Kisah Para Rasul ya. Kemudian kita akan mulai minggu depan dengan apa yang dialami Paulus ketika dia mengalami itu di Roma, Korintus, Filipi dan sebagainya dengan surat-suratnya yang diberikan kepada mereka. Kita akan mempelajari itu karakter yang akan diberikan. Ya. Terima kasih atas kehadiran dari semua dan kita minggu depan akan mulai dengan Roma 1-5. Tolong dibaca kalau ada waktu dan sekali lagi terima kasih atas semuanya ini dan saya ucapkan kembali dalam Tuhan.